dengan Senat Panama, karena Panama ini pernah dibantu oleh Amerika untuk merdeka lepas dari Kolombia pada tahun 1903. Pemerintah Amerika lalu membuat perjanjian kerjasama dengan pemerintah Panama untuk menyewakan lahan selebar 16 km di daerah terusan Panama. Dikarenakan posisi Samudra Atlantik ini lebih timur daripada Samudra Pasifik, maka saat air Samudra Atlantik telah pasang naik, air di Pasifik masih belum pasang, sehingga terjadi kondisi di mana permukaan Samudra Atlantik ini lebih tinggi daripada permukaan Samudra Pasifik. Demikian juga sebaliknya, ketika air di Samudra Atlantik telah mulai surut, air di Samudra Pasifik baru mulai pasang. Akhirnya terjadi lagi perbedaan ketinggian permukaan air laut. Penyebabnya adalah perbedaan posisi bulan. Seperti yang kita ketahui, posisi bulan terhadap bumi mempengaruhi tinggi pasang dan surut air laut di suatu tempat. Karena perbedaan level air inilah yang menyebabkan kapal akan sulit untuk berlayar melewati terusan Panama ini. Amerika kemudian mendesain dan membangun terusan Panama dengan menggunakan sistem lock gate di kedua sisi, yaitu sisi Pasifik dan sisi Atlantik. Sistem lock gate ini berfungsi untuk mengatasi ketinggian permukaan air yang tidak sama pada sisi Atlantik dan Pasifik, dengan cara menaikkan dan menurunkan kapal. Pada prosesnya, kapal akan masuk ke dalam ruangan dan dikunci, kemudian air akan dialirkan dengan menggunakan sistem hidrolik di dalam sistem lock gate ini. Dengan sistem ini, perbedaan ketinggian level air dapat diatasi, serta Amerika dapat menghemat biaya untuk pengerjaan penggalian tanah. Pada saat itu, pembangunan terusan Panama ini merupakan mega proyek yang terbesar dan termahal yang pernah dikerjakan oleh Amerika Serikat. Dalam proses pembuatan terusan Panama ini, Amerika mempekerjakan sebanyak 40.000 orang pekerja. Meskipun terdapat hambatan penyakit kuning dan malaria yang menyerang pekerja mereka, penyakit tersebut akhirnya dapat diatasi oleh Amerika. Kemudian pada 15 Agustus 1914, akhirnya proyek terusan Panama ini selesai dan dibuka untuk umum. Setiap kapal yang transit melalui terusan Panama ini harus membayar tol berdasarkan ukuran dan kargo kapal. Biaya tol tersebut mencapai 450.000 US dollar untuk setiap kapal yang lewat. Dan rata-rata setiap tahunnya, terusan ini dilewati sekitar 9.000 kapal. Setelah lama dikuasai oleh Amerika, akhirnya pada Desember 1999, terusan Panama ini diambil alih oleh otoritas terusan Panama yang orang-orangnya merupakan orang Panama asli semua. Meskipun pendapatan dari biaya tol pada terusan Panama